Gas. Saya Rita dengan NPM 2213032030 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan pertama dan utama Pancasila yaitu sebagai dasar negara, bukan sebagai yang lain, di mana Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menampung dan menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia ketika itu. Apabila kasus pada Mei 2018 aksi keji bom bunuh diri terjadi kembali di Surabaya. Insiden ledakan bom itu terjadi di 3 tempat di Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya ledakan terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercelah, Jalan Ngagel, Madia nomor 1, Kelurahan Raja, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Next. Selang 30 menit, bom kembali meledak di depan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Yaitu Dita Opriarto yang ternyata ayah dari Yusuf dan Halim sebagai pelaku utama bom bunuh diri di Surabaya. Next. Bom yang meledak sebelumnya belum semuanya. Polisi menemukan satu bom aktif yang masih menempel di paha salah satu anak. Tim penjinakan bahan peledak langsung melepaskan bom itu dari paha sang anak yang tewas. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tentunya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan penghinaan peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun dilakukan oleh warga negara asing. Next. Teroris merupakan musuh bersama kemanusiaan, karena tindakan mereka yang membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman, selalu disuguhi rasa ketakutan, mengacaukan sistem sosial, dan hukum yang sudah mapan dianut bangsa Indonesia. Terkait dengan kasus tersebut, hendaknya kita sebagai generasi penerus dan warga negara Indonesia memiliki perspektif dan solusi untuk mengurangi bahkan menghapus kasus terorisme itu dengan cara menyebarkan agama-agama dan moral, perundang-undangan yang baik, dan sarana-sarana lain yang dapat menghentikan nafsu untuk berbuat kejahatan. Kedua, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama, juga peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan usaha. Ketiga, pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Keempat, penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Kelima, penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya tentang materi penyerita. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Firda Septiani dengan NPM 2213032027. Di sini saya akan bertanya, saya sering mendengar berita mengenai teroris dan radikalisme. Nah, apa hubungan antara keduanya? Terima kasih. Di sini saya akan bertanya, saya izin menjawab. Paham radikalisme sering dikaitkan dengan aksi terorisme, karena pada dasarnya kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan pemikiran atau ajaran mereka. Terima kasih.
Mungkin cukup presentasi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.